Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Petani Happy. Nah, kali ini kita akan bahas dan review sedikit ini pemupukan jagung manis hibrid usia 50 HST. Nah, ini pemberian pupuk yang ketiga ataupun yang terakhir. Ini menggunakan Ponska dan urea saja. Bisa dilihat tuh. Ini saya pemberiannya 1 genggam ya, dikasih di tengah. Mudahan jadi kiri kanan bisa diserap sempurna oleh si jagung ini. Mudah-mudahan produksinya bisa bagus. Mudah-mudahan keluar 5-6 kintal per kantong. Ini saya tanam 40 kantong ataupun 10 kilo ya. Mudah-mudahan potensi hasilnya bisa tercapai antara 15-17 ton ya. Tuh. Kenapa ini saya diberikan usia 50 HST? Karena ini kata BMKG masuk musim kemarau. Jadi kalau diberikan setelah munculnya bunga atau munculnya si calon tongkol, kemungkinan kalau kemarau ini si pupuk tidak bisa diserap secara sempurna atau belum bisa dicerna karena ini nitrogennya dalam bentuk amonium, N-nya juga, jadi pupuk subsidi ini agak cepat, agak lambat untuk diserap. Jadi ini saya majukan pemupukannya ketika di usia 50 HST. Nah, biasanya para petani atau saya juga di usia 60 atau 65 baru dipupuk. Karena ini jagung di dataran tinggi, umur panennya agak lambat jika dibandingkan dengan yang ditanam di dataran rendah. Kenapa? Karena jika ditanam di dataran rendah, si hasil fotosintesis, metabolisme itu kan panas ya di dataran rendah, jadi lebih cepat ke pertumbuhan dan pembentukan buahnya ataupun lebih cepat dalam masa panennya. Kalau di dataran tinggi, kelembaban itu tinggi, suhunya juga rendah. Jadi suhu ini mempengaruhi terhadap respon metabolisme si tanaman tersebut ya. Jadi agak lambat. Ini biasanya di sini panen usia 85 sampai 87 HST ya. Kalau lebih dari itu biasanya ini suka terjadi si tongkol ini sudah mulai kering, si warnanya sudah mulai coklat. Jadi di pasaran kurang laku ya. Ini tanamannya ya 2 meter mah ada ya. Mudah-mudahan ini bisa sesuai prediksi atau target saya ya untuk tonase panennya. Tuh ini sudah mulai kelihatan calon jagungnya, ini sudah mulai bunting batangnya juga. Nah, saya diperbanyak NPK ini ya hasilnya biar si ini bisa tumbuh besar dan seragam ya. Tuh ini kelihatan udah mulai nguncup. Ini 2 daun lagi juga keluar si daun ya, si daun si bunga. Karena ini biasanya jagung ini kalau sudah 14 daun biasanya bunga baru keluar. Kita hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah ini 1 ya, 14. Habis ini keluar bunga tuh. Nah udah ada ya calonnya, kelihatan nggak tuh. Nah jadi pemberiannya seperti itu ya, karena ini kemarau jadi saya diberikan pupuknya ini tuh lebih cepat ya. Nah untuk jagung manis, karena ini lahan bertahun-tahun terus saya tanam, ini udah hampir 3 tahun ya tanam jagung. Jadi dalam pemupukannya ini jangan tanggung-tanggung ya tuh. Saya juga ini dikasih 1 genggam gini ya. Simpan saja di tengah, insya Allah nanti kalau ada hujan, nanti ini juga lembab, tanahnya bisa terurai ya. Mudah-mudahan nanti sore juga ada hujan, jadi bisa
larut dan menyerap ke dalam tanah sehingga bisa langsung cepat diserap oleh akar. Nah, ada yang juga bertanya waktu itu, Mas, katanya kalau jagung manis ini ditanam jajar legowo ini hasilnya bagaimana? Nah, menurut pengalaman saya, kalau kita nanam biasa dengan jajar legowo, menurut saya agak lebih gampang nih jajar legowo seperti ini ya. Kenapa? Dalam perawatan, dalam penyemprotan, dalam pemupukan ini lebih cepat ya jika dibandingkan dengan yang tanam tunggal atau satu yang konvensional biasa ya tuh. Ini kalau udah besar gini dalam perawatan mudah tuh, ini kan kosong ya. Ini jagungnya rapat tuh. Ini kurang lebih kita hitung ya, 20, 4, 6, 8, kurang lebih 1 meter atau yang 90 ya. Ini agak terlalu jarang, ada yang semeter, ada yang juga tuh. Itu yang ini 90. Jadi ini jajar legowonya 90 antar tanaman ke kiri. Kalau antar barisan ini kurang lebih ini 25 ke 25 ya. Jadi 25 ke 90. Mudah dalam perawatan, mudah dalam mengandalkan gulma. Atau ini menggunakan ya ada walau sedikit-sedikit yang tumbuh ya, karena waktu itu saya nyemprot gulmanya di bagian tengahnya saja. Kalau ininya saya menggunakan herbisida pembakar. Jadi ada yang masih tumbuh, tapi kalau segini mah ya alhamdulillah ya gitu ya, tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu bersaing dengan si tanaman jagung tersebut tuh. Jadi seperti ini ya keunggulannya jika menggunakan tanam jajar legowo. Jadi lebih cepat dalam penanaman, perawatan, pemupukan, setelah juga nanti pas panen juga cepat ya. Karena si orang yang mau panen tuh kan bawa koli ya, jadi cepat ke sana teh. Biasa bawa kolinya bisa lebih cepat dalam jalan, tidak berbenturan dengan tanaman atau pohon jagungnya. Jadi ini bisa langsung lurus saja, enak ya. Terus dalam pengairan ini lebih cepat karena kenapa? Kalau misalkan ini dikasih air di sini, nah yang satu ini terus yang satu itu kosong ya, karena di sini jadi satu airan bisa 2 baris pengairannya. Jadi pengairan di tengah, air ke kiri ke kanan bisa, jadi lebih cepat ya. Ini cocok misalkan kalau memasuki musim kemarau. Tapi kalau saya juga ini seterusnya ya tanam musim kemarau ataupun musim hujan, tanamnya seperti ini. Jadi mudah dalam perawatan, enak juga sih. Kelihatannya juga kita ngontrol gampang, kalau ada apa-apa nyemprot gampang juga, tidak susah ya. Tuh. Ini yang kemarin panen kemarin ya. Udah mati. Nah, kita tanam pindah ke tengah. Nanti kalau udah ini dipanen, kita tanam ke pinggir lagi terus aja sampai gitu ya. Jadi bolak-balik. Jadi tidak harus misalkan pengolahan lahan lagi. Jadi ini bisa disebutnya lahan TOT ya. Nah, seperti itu. Jadi misalkan petani semua yang ingin menanam atau baru mencoba menanam jagung manis, kalau ada yang ditanyakan, ini juga dari netizen yang menanyakan ya, mungkin saya balasnya dengan video ya. Tapi kalau di komen juga insya Allah saya akan balas satu persatu ya, sampai tuntas insya Allah ya. Tinggal komen saja. Kalau yang seputar tentang pengalaman saya, insya Allah saya akan balas satu persatu tuh. Nah, mungkin sekian dulu ya. Kalau ada yang pertanyakan boleh di komen saja. Saya akan melanjutkan lagi pemupukan di lahan yang berikutnya. Sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.